Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar. Assalatu wassalamu ala khairil ahyar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Sayyid Hussein Nasr, Profesor Studi Islam asal Iran sekaligus dosen George University Washington, dalam buku berjudul Man and the Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man, halaman 96, mendeskripsikan humans occupy a particular position in this world, is at the axis and center of the cosmic milieu, at once the master and custodian of nature. Manusia menempati posisi sentral di dunia ini. Dia berada di poros dan pusat dari lingkungan alam semesta, sekaligus penguasa dan penjaga alam. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa esensinya manusia telah diciptakan sebagai khalifah yang dibekali dengan kesempurnaan penciptaannya, baik dalam fisik, psikis serta pemikirannya, dan mengemban salah satu tugas utama, yaitu imarah, untuk mengelola dan memakmurkan alam raya. Namun seiring berkembangnya zaman, tugas ekologi manusia seakan telah terlupakan. Perusakan alam di darat dan di lautan terus didengungkan. Hutan-hutan hijau berubah menjadi proyek-proyek pembangunan. Rumah-rumah kaca berdiri kokoh merusak lapisan ozon tak berkesudahan. Polusi diproduksi masif oleh penggunaan kendaraan berlebihan. Bahkan jutaan ton sampah diproduksi dan mengabaikan keseimbangan lingkungan. Betul hadirin? Padahal hadirin, menurut data Global Muslim Population yang dirilis oleh Times Prayer periode Februari tahun 2024, alam raya ini setidaknya dihuni oleh 2,2 miliar muslim atau 32% dari populasi penduduk bumi. Angka yang begitu fantastik untuk menyebarkan ajaran rahmat, termasuk dalam mengelola alam raya. Oleh karenanya, berharap bisa menjadi solusi permasalahan ekologi yang dihadapi pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Implementasi Islam Rahmatan lil Alamin dalam mengelola alam raya, dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر
البحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tanpa kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, secara tekstual Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini merupakan kalam Al-Khobar yang dideskripsi Allah tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan sebagai akibat dari ulah tangan manusia. Dalam ayat ini makna kerusakan ditunjukkan oleh kata al-fasad, al-i'tidalu an syai'in khuruj, yang merujuk pada keadaan sesuatu yang rusak, bergeser dari keteraturan yang seharusnya atau berubah dari bentuk asalnya. Demikian pemaparan Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 379. Sedangkan Abdul Qasim Al-Kushairi dalam Lataiful Isyarah jilid 3 halaman 122 mendeskripsikan bahwa ayat ini merupakan isyarah kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Kata Al-Bar dinisbatkan pada nafs dan kata Al-Bahar dinisbatkan pada qalbu. Maka secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi di alam raya ini tiada lain disebabkan oleh rusaknya hati dan diri manusia secara kumulatif serta bergelimangan maksiat dan dosa dalam dirinya. Wa fasadul barri bi aklil haram wa irtikabul mahzurat wa fasadul bahri minal ghaflah wa awsafud damimah mislu su'ul azam wal hasadi wal haqdi wa iradatus syirri wal fusuqa wa ghairu dhalik. Rusaknya nafs dengan memakan yang haram dan melakukan perbuatan yang dilarang, dan rusaknya kalbu dengan sifat lalai, sifat-sifat tercela seperti niat yang salah, hasad, kebencian, keinginan yang buruk, fasik dan lain sebagainya. Namun realitanya hadirin, hamparan alam raya yang dimanifestasikan Allah di bumi Nusantara sebagai aset paripurna bangsa sekaligus media memperkuatkan spiritualitas masyarakatnya, kian hari kian rusak oleh tangan-tangan culas tak beretika. Gunung-gunung sampah menjulang bak monumen kokoh, eksploitasi alam dan pengerukan tambang dilakukan dengan ceroboh, sungai dan lautan dibanjiri limbah secara senonoh. Akibatnya hadirin,
bencana alam pun terjadi di mana-mana. Banjir terus menjadi berita utama. Polusi udara ramai dibahas di media massa, hingga membuat rakyat sengsara, batinnya merana, hatinya tersiksa, bahkan hidupnya menderita tiada tara. Na'udzubillahi min dalik. Sebagai bukti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional merilis data sepanjang tahun 2023, Indonesia menghasilkan 18 juta ton timbunan sampah, sedangkan angka pengelolaannya hanya mencapai persentase 66,92% saja. Artinya hadirin, setidaknya sebanyak 5,9 juta ton sampah tidak terkelola dan mencemari bumi Nusantara. Sampah-sampah plastik hilir mudik di sepanjang perairan kota dan desa, biota perairan dan ekosistem laut mudah tak tersisa. Polusi udara dan suhu bumi naik semakin berbahaya. Bahkan virus-virus dan wabah penyakit mengancam kehidupan umat manusia. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah solusi alternatif implementasi Islam rahmatan lil alamin dalam mengelola alam raya dan mencegah bencana? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut merupakan landasan etis teologis dalam melakukan pencegahan bencana, sekaligus bentuk implementasi konsep Islam rahmatan lil alamin dalam mengelola alam raya. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama, dengan tidak merusak alam, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Abbas dalam Tanwirul Miqbas jilid 1 halaman 168. La tufsidu fil ardh ay bil ma'asi wa da'wati ila ghairillah. Janganlah kalian merusak di muka bumi ini dengan cara maksiat dan mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian, haram bagi kita memperbanyak maksiat
dan menanam benih-benih dosa yang dapat mengakibatkan Allah murka kita. Kedua, senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana perintah Allah dalam redaksi kalimah wad'ullah bikulli khaufin min azabi wa tama'an fi rahmatih, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh ketakutan pada siksanya dan penuh pengharapan pada rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir jilid 1 halaman 451. Lalu bagaimana relevansi ayat tersebut dan upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan alam raya? Alhamdulillah hadirin, pemerintah kita terus mengawal dan mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Diluncurkannya program pengurangan kantong sampah plastik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan hutan-hutan kota di seluruh provinsi di Indonesia, gerakan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas dan polusi, bahkan bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai transformasi energi terbarukan pun digelarkan. Alhamdulillah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar yang sedang dihadapkan pada krisis kerusakan alam raya. Islam dengan konsep rahmatan lil alaminnya sebagai solusi alternatif agar bisa menjalankan tugasnya sebagai ibarah pemakmur alam raya dan menangkal berbagai bencana melalui 3 solusi. Pertama, hendaknya seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran untuk memelihara dan memakmurkan alam raya dan menangkal berbagai kegiatan maksiat dan durjana. Kedua, senantiasa berdoa, memohon ampun dan bertawakal kepada Allah agar bisa menunaikan amanah khalifah di alam raya. Dan yang ketiga, implementasi kebijakan pemerintah dan tindak tegas kepada para perusak alam sampai ke akar-akarnya. Semoga Allah menjadikan Indonesia menjadi bumi yang subur, makmur, dan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Sampurasun sahabat MTQ ke-38, khususnya sahabat pecinta syarhil Quran. Mari kita menjaga alam ciptaan Tuhan dengan rahmatan lil alamin kan abadi sepanjang zaman. Wassalamualaikum.